dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang dulu, layak disembah. Tegaklah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah
buat segala kebaikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, terima kasih Yesus dalam tangan serahkan kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari kita tetap berdiri supaya tidak dingin. Kita semangat-semangat. Kalau kita duduk pasti kita ngantuk. Kita naik satu pujian kita memasuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersurat bahagia hirangkanku. Jagiranganku, oh jagiranganku, ku bersurat jagiranganku, oh jagiranganku, oh jagiranganku, ku bersurat jagiranganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersurat jagiranganku. Kayaknya kita masih kurang girang-girang. Semangat dong, harus bersuka sebab Tuhan itu baik dan bersuka baru yang kurang semangat kayaknya. Jadi kita harus tetap semangat karena Tuhan selalu bersama kita. Amin. Mari kita ulang lagi. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersurat jagiranganku. Jagiranganku, oh jagiranganku, ku bersurat jagiranganku, oh jagiranganku, oh jagiranganku, ku bersurat jagiranganku. Jagiranganku, oh jagiranganku, ku bersurat jagiranganku, oh jagiranganku, oh jagiranganku, ku bersurat jagiranganku. Kita kayak sudah tidak ingin lagi. Dan terima kasih karena Tuhan itu adalah ada dalam kehidupan kita dan selalu kita mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini karena hari ini adalah ulang tahunnya Pak Ferdi. Mungkin Pak Ferdi mau memberikan sepatah kata ucapan syukur. Tuhan sudah memberikan pertambahan ujian dan bersilakan Pak Ferdi. Ya silakan. Silakan. Kelihatan itu nanti. Terima kasih. Terima kasih karena selalu diberikan kesempatan. Saya bersyukur sekali. Saya merasa saya sudah tua dulu. Saya baru 57 tahun. Umur boleh semua, semangat kita. Amin.
saya pikir dulu, saya sudah terlalu lama sudah tua begini masih, tapi begitulah hidup. Saya di daerah saya hanya tinggal di sebuah desa. Desa ini ya desa tertutup juga. Tapi ya saya bersyukur karena selain desa itu, bukan kota, desa. Ya. Oh cuma di Manado. Kurang. Saya bersyukur. Nah, kemudian saya dan 4 bersaudara. Saya anak pertama, yang kedua, ketiga, keempat laki semua. Jadi saya berpikir-pikir untuk menderita yang sampai mama dulu kecelakaan orang, karena dia kalau bisa bantu dia di rumah. Apalagi kalau kita di Manado itu kalau sudah mengenal isu pergaulan yang ya mungkin istilah orang sih peminum balok ke apa, kalau parah, ya. Jadi, tapi bersyukurlah, memang ya mungkin masa muda lari ke situ, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih pelihara. Pokoknya saya bersaudara 4, bersaudara masih ada sampai sekarang. Puji Tuhan, tadi saya punya adik yang kedua, telepon, ternyata dia ada di Maros, di bandara. Tapi dia bilang, nanti saya usahakan datang di rumah. Ya, nanti saya usahakan datang sampai kalau ya ketemu. Dia kan tinggal di Jayapura. Karena kami ini 4 bersaudara orang merantau. Ya. Kalau tidak begitu dia tidak sukses juga di luar. Tapi sampai hari ini kan saya PNS di luar di sana. Jadi dia tinggal di Jayapura. Oleh karena itu ya saya bersyukur sekali Tuhan masih jaga saya sampai sekarang. Umurnya 57 tahun. Jadi 3 tahun lagi tuh mau masuk 60. Berarti sudah lagi muda kalau gitu. Putus. Kalau anak 5. Anak 5. Yang 1 sudah kawin. Yang 4 belum. Yang 1 yang sudah kawin yang 2 juga. Saya bersyukur sekali Tuhan tetap melihara kami. Karena saya juga kan dapat istri awalnya di orang seberang. Kebetulan dia sudah punya suami, sudah lama lah, sudah tidak anu lagi. Saya pikir mungkin tapi Tuhan berpikir saya begini kayaknya. Cukup istri yang ikut. Tapi nggak masalah. Kita jalankan hidup saja supaya itu satu mertua lagi. Kemudian saya tinggal di satu kampung, memang kampung ini satu kampung, satu kota beda opak. Tapi opak kampungnya saya kampung lain. Opak kota kita desa. Saya di kampung ini kampung orangnya aneh. Kenapa? Ini kampung ini bentuknya kayak wajan. Kalau orang melihat pasti orang aneh. Bentuknya balon ini, jalan begini begini, kerja di gunung. Jadi aneh juga sampai kampung ini. Kalau udah ini ya pasti di kampung. Cuma kan kita ini ada sini keluarga sudah sini semua. Karena saya bersyukur sekali Tuhan sudah memberikan saya umur sampai 57 tahun. Jadi yang kedepannya saya tidak tahu. Tuhannya atur semua. Karena itu saya mengucapkan terima kasih semua sudah datang ke rumah. Sudah mendoakan mungkin dari saya dan keluarga. Saya bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Tangan dapat Pak. Terima kasih Pak Mahfud. Jadi bilang semakin terlalu lama saya tua. Ya, tapi saya kan kita semakin tua terus semakin dekat sama Tuhan. Dan kita bukan kita berserah, tapi kita harus melihat apa? Kita bukan hanya menyerah, tapi kita berserah.
Kata-kata ini. Ya, begitu lah. Itu mari kita sebelum kami ganti firman Tuhan, mari kita nyanyi lagu betapa habis. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hatiku berterima kasih Yesus. Persembahanku segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebablah ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan hanya ini Tuhan. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hidupku
pada malam hari ini sedang kami akan mendengarkan Injil bagi penyelamatan kebenaran Tuhan. Kami harap kami pada waktu ini sudah kita hadir bersama-sama dengan kami. Kami boleh mengerti dan bahkan yang kita hati sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami boleh memberikan bersama tanggal kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan katakan amin. Amin. Ya puji Tuhan, di malam yang berbahagia ini tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan ya. Tuhan memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk kita masih bisa beribadah bersama-sama. Istimewa juga untuk Pak Ferdi yang dimana pada hari ini tepat berusia 57 tahun. Saya percaya bahwa ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Pak Ferdi sampai saat ini. Dan dengan bertambahnya usia Pak Ferdi itu berarti bahwa masa kontakan semakin singkat. Karena setiap orang ada jatah hidupnya dari Tuhan, dan itu adalah sebuah rahasia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu sampai di mana batas usianya. Tapi yang kita tahu bahwa setiap hari kita semakin mendekati batas usia tersebut. Dan yang menjadi tugas dan menjadi sebuah tanggung jawab kita, yaitu bahwa ketika batas waktu kita selesai, maka apa yang menjadi visi Tuhan, apa yang menjadi misi Tuhan atas kehidupan kita itu boleh tergenapi. Karena alangkah malangnya kehidupan kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita tidak menggenapi visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Karena semua itu tidak akan memberikan kepada kita timbang kepada sebuah tujuan yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Tujuan daripada Tuhan merencanakan kehidupan kita yaitu kita sampai di rumah Bapa. Karena Tuhan bilang, tempat di mana aku ada, aku mau kamu pun berada di sana. Dan inilah misi daripada Tuhan untuk kehidupan kita. Jadi kita harus mengerti apa sih tujuan Tuhan atas kehidupan saya. Tujuan Tuhan atas kehidupan kita bukan saja menggapai semua apa yang ada di dalam dunia ini, memperkaya diri, sukses, bahkan memiliki sebuah kehidupan jabatan yang tinggi. Bukan itu yang utama. Sekalipun itu juga Tuhan akan berikan. Karena Tuhan bilang, carilah lebih dahulu kerajaan surga dengan segala kebenarannya, maka yang lain aku akan tambahkan. Tapi bukan itu yang nomor satu yang menjadi target atas kehidupan orang-orang yang sudah ditentukan Tuhan. Tetapi yang menjadi target daripada kehidupan anak-anak Tuhan yaitu mencapai Tuhan dalam kebenaran. Sebab kita tahu ya bahwa kehidupan kita itu manusia, pada saat kita dikandung di dalam kandungan kita tidak cuma kita juga dikandung di dalam dosa. Dan ketika kita dikarenakan di dalam pelanggaran, itu Alkitab yang berkata. Nah itulah sebabnya kenapa ya setiap kita manusia tanpa pun diajari hidup berbuat jahat, tanpa pun diajari berbuat dosa, itu dilakukan oleh kita manusia. Jangan jauh-jauh, anak kecil saja tidak pernah diajari mencuri, bisa dia mencuri. Tidak diajari berbohong, dia bisa berbohong. Tidak diajari berkelahi, dia bisa berkelahi. Kenapa? Karena memang dosa itu sudah ada di dalam setiap manusia. Tinggal tunggu dituahi. Ya, ingatan-ingatan yang jahat itu sudah ada dalam kehidupan kita. Tinggal tunggu nanti ada masalah datang. Nah, di situ baru kemudian muncullah itu dosa. Muncullah kejahatan-kejahatan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya yang menjadi tugas kita, yaitu bagaimana supaya dosa di dalam kehidupan kita itu semakin hari semakin tidak nyata. Tidak nyatanya bukan karena kita yang menyembunyikan dosa
tidak nyatanya itu oleh karena Tuhan yang mengizinkan semua benih-benih dosa dalam kehidupan kita. Ya, ya karena di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12 saya bisa minta tolong ada yang membacakan. Roma pasal 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang berbuat kejahatan. Semua tidak sempurna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perbuatan mereka seperti sempurna. Tidak mereka merayu-rayu. Tidak mereka mengambil. Bisa dengar suara saya? Kedengaran ya Pak ya? Ya. Jadi dikatakan di dalam Roma pasal 3, di situ dikatakan bahwa tidak semua manusia itu tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia menyeleweng, tidak berguna dan tidak bisa berbuat baik. Ini kenapa? Ini oleh karena ada dosa yang tidak ada di dalam kehidupan kita manusia. Jadi ketika kita manusia ini menjadi manusia yang terlarut dalam dosa, maka sebenarnya tidak ada yang baik dalam kehidupan kita. Semua kita ini manusia pada dasarnya ada kejahatan. Banyak kejahatan di dalam kehidupan kita. Sampai dibilang tidak berguna. Kenapa tidak berguna? Karena orang itu manusia ya, kadang-kadang punya egois, ya toh, hanya mencari untuk kepentingannya sendiri. Sampai akhirnya tidak lagi berguna bagi pasangan hidupnya, bagi keluarganya, bagi saudara-saudaranya, bagi anaknya, ya loh, dan bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Karena apa? Karena semua hanya memiliki kepentingannya sendiri, sehingga mereka tidak lagi bisa berguna bagi sesamanya. Tidak mencari Allah. Kenapa? Karena manusia itu takut kepada Allah. Kenapa takut? Karena ada dosa. Sama seperti waktu Adam dan Hawa, mereka jatuh dalam dosa, maka mereka takut, mereka sembunyi, mereka tidak mau mencari Allah. Justru Allah lah yang mencari mereka. Jadi memang keadaan manusia yang berdosa ini yang membuat kita tidak bisa mencari Allah. Makanya kenapa Allah yang datang mencari kita? Bukan kita manusia yang mencari Allah. Agama mengajarkan kita mencari Allah, tapi Alkitab berkata bahwa bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah lah yang mencari kita. Karena tidak ada yang baik dalam hidup kita. Kita tidak bisa mencari Allah karena kita sudah ada di dalam keadaan yang berdosa. Nah, dan dosa inilah yang membuat kemuliaan Allah itu menjadi rusak. Gambar diri Allah di dalam kehidupan kita menjadi rusak. Ya, tidak ada lagi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena waktu Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan bilang marilah kita menjadikan manusia itu segambar dan serupa dan segambar dengan kita, kata Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya kita ini ada gambar Allah di dalam kehidupan kita. Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak ada rancangan kejahatan di dalamnya, Allah yang tidak pernah berbuat curang. Nah, itu semua sebenarnya ada di dalam kehidupan kita manusia. Pada waktu awal Tuhan menciptakan manusia, jadi manusia itu ada dalam kemuliaan Allah. Tapi begitu dosa jatuh, begitu Adam dan Hawa jatuh, dosa masuk dalam kehidupan manusia, maka manusia merusaklah gambar Allah. Akhirnya manusia menjadi manusia yang tidak berguna, menjadi manusia yang menyeleweng, menjadi manusia yang tidak bisa berbuat baik, menjadi manusia yang tidak benar, menjadi manusia yang tidak lagi memiliki akal budi yang baik. Yang ada semata-mata kecenderungan hatinya itu hanyalah berbuat yang jahat. Nah, oleh karena dosa inilah sehingga membuat ya manusia harus menerima hukuman daripada Allah. Dan inilah keadilan daripada Allah. Karena Allah itu tidak senang dengan dosa. Ya, karena manusia sudah berbuat dosa, sehingga
Nah, sehingga mau nggak mau Allah harus menghukum manusia oleh karena manusia berdosa. Karena di dalam Roma pasal yang ke-6 ada di situ bahwa upah dosa adalah maut. Maut itu ya itu kali ya. Nah, dan menuntut kepada keadilan Allah ya, karena Allah itu dia tidak senang akan manusia berbuat dosa, makanya setiap manusia yang berdosa itu harus mengalami hukuman. Kita akan baca di dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ketiga. Nanti dia mau baca yang matematik ya. Kalau orang itu orang itu Nahum berapa? Nahum Nahum berapa? Nahum berapa? Nahum pasal yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ya. Jadi di situ di ayat ini yang dikatakan bahwa Allah tidak sekali-kali tidak melepaskan orang berdosa dari hukuman. Jadi semua orang yang berdosa itu harus dihukum. Ya. Karena upah dosa itu adalah maut. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dosa? Nah, dosa itu adalah pelanggaran akan setiap perintah Tuhan. Contohnya, Tuhan berkata bahwa jangan kamu mencuri. Tapi kalau kita mencuri, berarti kalau kita melawan, kita melanggar. Nah, itulah dosa. Kalau Tuhan bilang jangan berzina, tapi kita berzina, nah itu namanya dosa. Jangan berdusta, tapi kita berdusta. Nah itu adalah dosa. Jadi setiap pelanggaran terhadap hukum Allah itu yang disebut dengan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Apa itu maut? Maut itu adalah hukuman kekal di dalam api neraka. Ya. Kata neraka ini ada 13 kali disebut di dalam perjanjian baru. Dan ada 11 kali diucapkan oleh Tuhan di dalam pengajarannya. Ya. Dan neraka itu bukan hal yang kayak bohong-bohongan atau ya nanti aja kita lihat kalau kita sudah mati apa betul ada neraka, apa betul ada surga. Nah, saya percaya bahwa setiap firman yang ditulis di dalam Alkitab itu adalah sebuah kebenaran. Amin. Kalau kita sudah tidak mempercayai Alkitab itu sebagai firman Allah, maka kehidupan kita adalah menjadi kehidupan yang sebenarnya tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau Alkitab berkata bahwa ada neraka, maka kita yakin dan kita percaya bahwa memang ada neraka. Dan di dalam pengajaran Tuhan ada berkali-kali dia menyebutkan soal neraka itu ada 11 kali. Ya. Nah, di neraka itu adalah tempat penyiksaan yang dimana apinya tidak padam dan ulatnya tidak mati. Jadi bayangkan mengerikannya ya. Itulah sebabnya jangan kita hidup di dalam dosa. Karena dosa itu akan menggiring kita masuk ke neraka. Jadi jangan kita bilang begini, enggak apa-apa Cing. Yang penting kalau saya berbuat dosa, saya minta ampun. Saya berbuat dosa, saya minta ampun. Memang betul. Setiap dosa, kalau kita akui di hadapan Tuhan, kita akan diampuni. Tapi ada juga ayat yang mengatakan bahwa orang yang melakukan kefasikan, itu kefasikan tidak akan melepaskannya. Artinya begini, kalau kita senang dengan dosa, kita bermain-main dengan dosa, maka bisa-bisa kita tidak akan bisa lepas dari dosa itu. Dan sampai kita mati di dalam dosa. Umpamanya seperti ada orang, senangnya berzina. Berzina, sudah nih, kali ini terakhir. Dengan Tuhan minta ampun. Tapi besok-besok nonton lagi dalam BF. Akhirnya jatuh lagi dalam berzina. Akhirnya minta ampun lagi. Lama-lama itu kenajisannya tidak akan melepaskan dia. Jadi dia akan terus hidup dalam kenajisan demi kenajisan. Dan itu dosa itu bagaikan rantai. Dia akan terus mengikat kita. Entah itu rantai judi kah, entah itu rantai kebohongan kah, rantai kepikiran kah, karena pikiran itu adalah dosa loh.
Alkitab bilang orang kikir itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Jadi jangan kira mungkin, oh hanya bersama membunuh, hanya bersama berzina, berbohong. Kalau kikir itu tidak dosa. Kita bilang kikir itu dosa. Kenapa? Karena kalau orang yang kikir, kadang-kadang itu jadi pikirannya itu jadi macam-macam. Begitu. Jadi jahat pikirannya. Nah makanya kenapa Tuhan bilang orang kikir itu tidak masuk surga. Karena biasa kok kalau orang kikir, kita berteman nih. Terus kita ganti, ayo kita beli makannya contoh kecil, ayo kita beli makannya, ayo. Tapi dia ini kikir, akhirnya dia kayak pura-pura nggak mau bayar, karena dia yang bayar. Jadi ayo bebas. Terus kita kok pergi lagi makan. Terus teman yang satu bayar, dia juga bebas. Lama-lama dia kayaknya kayak ada itu alasannya. Sehingga akhirnya dia tidak pernah bayar. Nah ini juga otomatis kan kita yang suka ketemu oh nanti kayak itu cuma membuatkan gratis jadi kan jahat gitu loh pemikiran kita kan. Nah ini contoh kecil. Nah seperti itu. Jadi makanya Tuhan bilang roh kikir itu tidak membuat orang masuk surga ya. Jadi makanya itu dosa-dosa itu harus kita tanggalkan selama Tuhan masih memberi kita kesempatan itu. Makanya saya bilang kita ini masing-masing punya kuota hidup ya. Kalau waktunya tiba kita tidak menyelesaikan dosa-dosa kita itu, dosa-dosa kita itulah yang akan membawa kita ke dalam neraka. Jadi jangan bilang tidak apa-apa. Jangan kita ditipu oleh iblis dengan menganggap enteng semua dosa ya. Di hati itu juga dosa. Wah lihat orang lain diberkati tapi kita tidak, kita sirik sama orang. Itu manusia orang tuh, akhirnya kita buat-buatkan cerita. Itu orang tuh, kenapa dia kaya tuh? Karena dia korupsi, dia mencuri, dia aduh. Nah ini karena ada sifat iri hati. Jadi makanya Tuhan bilang jangan. Itu dosa-dosa dibuang. Dia mau minta Tuhan membasuh kita dengan darahnya. Karena dosa itu serius loh. Dosa itu akan membawa kita ke dalam api neraka. Bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah ingin membawa kita ke dalam api neraka. Tuhan bilang, saya mau di tempat di mana aku ada di situ. Aku mau kau ada. Nah, begitu juga dengan kebencian hati. Ya kok, benci. Kayaknya kalau lihat yang tidak enak, kan saya rasanya ada kayak kebencian. Nah, ini juga dosa. Mesti kita minta sama Tuhan, lepaskan saya Tuhan. Basuh saya dengan kuasa darah-Mu. Ada begitu banyak dosa. Mungkin kita ada yang paling kenali dosa apa di dalam hati kita masing-masing ya. Yang bisa diuraikan sehingga kita sudah tahu ya kok ada dosa apa di dalam hati kita. Nah, untuk itu Tuhan mau supaya kita datang kepada Tuhan. Ya karena upah dosa itu adalah maut. Itulah yang akan membawa kita masuk ke neraka. Nah, tapi masalahnya manusia ini tidak bisa membuat dosa ini kemudian menjadi hilang dari hidup kita. Bukankah sebentar ya kita tidak mau bertobat, kalau kita sudah berkata, saya sudah tidak mau deh iri hati sama orang, contoh, saya sudah tidak mau iri hati. Tapi ketika lihat orang lebih dari kita, umpama dia lebih dipakai kah, atau mungkin dia lebih diberkati kah, atau mungkin dia lebih cantik kah, lebih apakah penampilannya lebih bagus, kita bilang kita sudah tidak mau. Tapi begitu lihat, tetap aja masa nggak senang di hati, begitu kan? Nah ini tandanya bahwa memang kita tidak mampu. Kita tidak mampu untuk mengapakan dosa itu di dalam hati kita. Nah, makanya ya kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Ya, kita butuh pertolongan daripada Tuhan. Kita butuh supaya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Karena kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita. Kita tidak bisa membuat diri kita itu selamat. Kita tidak bisa membuat kita tidak bisa berdosa. Karena dosa itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, agama ya mengajarkan bahwa untuk kita bisa selamat kita berbuat baik. Ya. Mungkin dengan kita berbuat baik itu dosa-dosa kita dihapus. Ya. Dengan kita berbuat kebaikan, kita berbuat amal, katanya tuh nanti ditimbang-timbang. Ada kan ajaran agama begitu. Yang mana lebih berat, dosanya atau perbuatan baiknya. Katanya kalau perbuatan baiknya lebih
lebih banyak, lebih berat, ya lebih tinggi daripada dosanya ketika dia selamat. Tapi Alkitab tidak berkata seperti itu. Alkitab bilang perbuatan baik kita tidak akan bisa menyelamatkan kita. Ya, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau kita baca di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 16. Kalau kita baca Galatia kedua ayat 16. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dan itu kami pun telah percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengajak orang untuk berbuat baik, ya toh? Dan katanya bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Jadi perbuatan baik itu tidak bisa menyelamatkan kita. Nah kalau begitu, kita tidak ya kalau begitu, kalau saya tidak bisa selamat dengan berbuat baik, jadi mau bagaimana dan? Kalau begitu, bagaimana? Mungkin dengan saya bertobat saya bisa selamat. Dengan kita pun bertobat tidak bisa selamat. Mungkin kita tidak bisa ya. Kalau saya bertobat tidak bisa selamat. Nah, karena begini, dosa itu sama dengan hutang. Dosa itu adalah hutang. Jadi, kita ini sebelum kita kenal Tuhan, sudah begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ya kan? Nah, kemudian kita bilang, oh sekarang saya bertobat. Nah, akhirnya kita bertobat. Nah, bertobat artinya tidak lagi melakukan dosa. Bukan berarti kita sudah langsung selamat. Karena dosa itu sama seperti hutang. Contoh, umpamanya, saya ini hutang sama ini. Saya ini hutang sama ini. Dia beli uang ini. Saya mau beli ikan, tapi saya nggak punya duit. Terus ini udah berapa mau ikan? Ya 100.000 lah. Udah, saya sebelum saya punya 100.000. Udah, saya udah utang 100.000. Besok itu saya punya anak mau masuk kerja. Nanti mau masuk kerja itu butuh uang. Ada kayak biasa uang apa begitu dia kalau masuk kerja kan. Jadi itu butuh 7 juta. Jadi saya ini tidak punya uang, jadi saya datang lagi sama ini. Jadi bisa tolong juga anaknya masuk kerja, dia butuh uang untuk dia kayak uang cinta atau uang apa gitu istilahnya ya. Mungkin 1 juta. Jadi ini juga mungkin kasihan sama saya. Dia ini juga anaknya mau kerja, tidak ada uang. Jadi saya kasih lagi 1 juta. Tidak 1 juta, ya tidak. Terus bulan depan lagi hujan, di air mengalir ini, banyak air. Kau perbaiki rumah, tidak ada uang. Datang lagi sama dia ini. Jadi, 3 juta nih. Kau perbaiki rumah, kasihan bocor. Ini juga ya, rumahnya bocor. Ya sudahlah, saya kasih pinjam lagi 3 juta. Jadi, berapa jutanya? Sudah 4.100.000 ya. Terus, kemudian, besok-besok lagi, kayaknya bagaimana? Besok punya ini, kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada usaha. Saya mau usaha deh. Saya mau buat deh, mau jualan. Nah, tapi kalau mau bikin jualan kan harus bikin kayak apa, kayak gerobak, bikin kayak tempat-tempatnya di apa, di daerah apa segala macam. Ya, kira-kira 10 juta lah untuk usaha. Ya, tengah sama ini saya bikin usaha 10 juta. Terus dia bilang begini, ini ada Detina. Kau ini datang terus minta utang terus. Terus saya pegang ini. Ya sudah nih, kalau begitu saya berhenti utang nih kan, ini. Nah, sudah nih saya berhenti utang. Nah, sekarang saya tanya, dengan saya berhenti berhutang, apakah hutang-hutangku yang lalu itu impas? Tidak, karena belum dibayar. Nah, jadi dengan kita bertobat, ya toh, berhenti berbuat dosa, bukan berarti bahwa dosa-dosanya kita yang lalu itu langsung hapus, langsung impas.
kita ini punya hutang dosa itu bisa impas, makanya perlu ada penolong. Ya, ada penolong. Umpamanya nih, saya punya hutang sudah begitu banyak, saya tidak bisa bayar. Saya berhenti nih berhutang, tapi hutangku masih banyak. Akhirnya adalah orang-orang kaya, umpamanya seperti Kak Lydia. Ya, Kak Lydia ini uangnya banyak, terus dermawan, terus yang ini, tidak kasihan, hutangnya banyak. Nah, terus saya bilang begini, coba ya nih Kak Lydia mau bayarkan hutangku, tapi Kak Lydia masih belum ambil keputusan. Nah, terus kemudian Mbak Rini kasihan sama saya, bilang begini, kasihan jadi Kak Tina, hutangnya banyak. Kayaknya saya kepengen bayarin, tapi ternyata hutangnya lebih banyak. Kira-kira dia bisa tidak bayar hutangku? Gimana mau bayar itu? Ya nggak bisa tuh, karena dia sendiri banyak utang. Bagaimana mau bayarkan hutangku? Nah, yang bisa bayar hutangku adalah orang yang tidak punya hutang, seperti Kak Ludia. Kak Ludia kan orang kaya, nggak mungkin hutang dong. Kalau uangnya banyak, ya kan? Nggak mungkin hutang. Jadi dia yang bisa nolong saya. Kalau secara materi ya, Kak Ludia yang bisa nolong saya untuk membayarkan hutangku, dan dialah yang menjadi juru selamat bagi saya. Dia yang diselamatkan saya dari hutang-hutangku. Nah, begitu juga kita dengan Tuhan. Kita ini semua manusia berdosa, berarti kita semua berutang. Tidak ada yang tidak berutang. Nah, bagaimana caranya supaya utang dosa kita ini bisa dihapus? Utang dosa kita bisa dilunasi. Ya, kalau mau cari manusia, tidak ada manusia yang bisa menolong kita. Mau dia Nabi Muhammad kah, mau dia Wang Im kah, mau dia Siddhartha Gautama kah, mau dia siapa saja. Pokoknya selama dia manusia, dia tidak bisa menjadi juru selamat bagi kita. Dia tidak bisa menolong kita karena dia sendiri juga adalah orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Nah, untuk bisa menjadi juru selamat bagi kita manusia, hanya punya dua syarat. Yang pertama, dia harus manusia. Dan yang kedua, dia tidak punya dosa. Nah, kalau syaratnya menjadi syaratnya manusia, maka tidak ada satu pun manusia yang bisa menjadi juru selamat buat kita, karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan yang kedua, syaratnya harus tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Cari manusia yang tidak berdosa, tidak ada. Nah, karena tidak ada di dalam dunia, maka kita carilah di dalam kerajaan surga di atas. Nah, di atas itu ada Allah yang tidak berdosa. Tetapi masalahnya dia bukan manusia. Itulah sebabnya kenapa Allah harus turun menjadi manusia supaya syarat untuk menjadi juru selamat itu tergenapi. Dia menjadi manusia dan dia tidak berdosa. Nah, itulah sebabnya ketika para gembala mengembalakan dombanya di padang rumput, malaikat datang. Dia bilang, malaikat, jangan takut, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi memang yang menjadi juru selamat kita, juru selamat manusia adalah hanya Yesus Kristus, sebab dia adalah pribadi yang tidak berdosa dan dia juga adalah manusia seutuhnya. Ya, itulah sebabnya hanya dialah satu-satunya yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kita manusia. Ya. Nah, dia menjadi juru selamat lewat apa? Lewat dia membayar, ya, seluruh hutang dosa kita dengan dia menghapuskan semua dosa kita itu di atas kayu salib. Lewat darahnya yang tercucurkan, dia menghapus dosa kita. Karena dosa itu tidak bisa dihapus dengan perbuatan baik, tidak bisa dihapus dengan kesalehan, dengan kita rajin ke gereja, rajin berkulit, rajin beramal. Dosa itu tidak bisa dihapus dengan semua itu. Dosa itu hanya bisa dihapus dengan darah. Makanya kenapa orang-orang dunia ketika mereka berbuat dosa, mereka datang kepada imam dan mereka membawa kurban. Entah itu lembu, entah itu kambing, entah itu sapi, mereka datang persembahkan dan mereka mengaku dosa mereka tumpangkan tangan mereka di atas itu kambing
domba, kemudian domba itu disembelih dan darahnya dioleskan di cukingnya, di dakinya, di telinganya, di tangannya, di kakinya. Dengan demikian dosanya dihapuskan, dosanya itu ditimpakan kepada binatang itu. Nah, itu zaman dulu dan itu menjadi nubuatan untuk kedatangan Tuhan. Nah, makanya kenapa Yesus harus disembelih, seolah-olah disembelih, digantung di atas kayu salib, mencucurkan darahnya. Untuk apa? Untuk supaya dosa kita semua ditanggungkan di dalam pribadi Yesus. Itulah sebabnya dengan darahnya dan tercurah, dia menghapus seluruh dosa kita. Lewat kita mengaku dosa kita. Ya. Kalau kita juga istilahnya, kita tahu bahwa Yesus sudah mencurahkan darahnya, tapi kalau kita tidak ada pengakuan dosa di hadapan Tuhan, maka dosa itu tidak diampuni. Karena Alkitab bilang, oh barang siapa yang mengaku dosanya, maka Allah itu setia dan adil, dia akan mengampuni kita dan mengampunikan kita dari segala dosa kita. Nah, itulah sebabnya ya kenapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya, coba kita baca dalam Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Ya. Siapa yang berangkat matanya? Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 14. Berbicara suaranya. Kemudian saudara dihidupkan kembali dalam Kristus. Sebab Allah mengampunkan segala dosa saudara. Dia memulai semua bukti pelanggaran saudara dan diberikan kebaikan yang tidak saudara taati. Dia mengambil dosa itu dan memisahkannya dengan mengasihinya pada Kristus. Dia mengakukan semua dosa kita di atas kayu salib. Nah, sehingga lewat darahnya itulah dia menghapus dosa kita. Makanya waktu Yesus bilang bahwa inilah darah perjanjian yang ditetapkan bagi kamu untuk pengampunan dosa, untuk menghapus dosa kita. Jadi darahnya itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena dosa itulah yang akan membawa kita sampai kepada api kekekalan. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk supaya kita selamat? Ya. Jadi dengan perbuatan baik tidak, dengan kesalehan kita tidak. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa selamat? Maka caranya untuk kita selamat yaitu kita harus percaya kepada Yesus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita diselamatkan. Kita memperoleh hidup yang kekal dan kita tidak akan binasa di dalam kebinasaan, di dalam neraka. Di dalam Yohanes ya sebagai ayat yang terkenal, Yohanes pasal 3 ayat 16. Tadi bisa baca? Tadi bisa. Nah, ya. Coba Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi caranya untuk supaya kita bisa selamat yaitu dengan kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan sebagai ayat itu di dalam 1 Yohanes pasal 5, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Kita tolong satu baca. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Dan siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Kalau siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Ya, jadi kehidupan itu ada di dalam anaknya, itulah Yesus. Jadi dengan kita percaya, kita menerima Yesus ya sebagai anak Allah ya, maka kita memperoleh hidup. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa untuk kita selamat bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan kita, tapi hanya karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi, tapi bukan berarti bahwa oh kalau begitu saya tidak perlu berbuat baik.
cukup saya percaya saja sama Tuhan. Ya, kita bilang begini, yang penting saya sudah selamat toh, dengan saya percaya kepada Tuhan, saya sudah selamat, jadi tidak usah berbuat baik. Ya, saudaraku, kalau kita menjadi orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka saya percaya bahwa iman kita kepada Tuhan itu akan juga menghasilkan buah-buah iman. Karena mana itu ayatnya Yakobus bilang begini, iman tanpa perbuatan itu adalah iman yang kosong. Jadi bukan berarti setelah kita terima Tuhan, akhirnya kita puas sampai di situ saja. Dan kita tidak lagi melakukan hal-hal kebaikan. Kita tidak lagi melakukan hal-hal yang menolong orang, berbuat kebaikan, yang saleh. Bukan. Tapi dengan kita beriman kepada Tuhan, akan ada buah-buah daripada iman kita. Ada buah-buah yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, sama seperti ilustrasi ya, ketika kita sakit, kita kan pasti minum obat. Setelah kita minum obat, kita menjadi sembuh. Setelah sembuh, kita pergi kerja. Nah, begitu juga kita ini adalah orang-orang yang berdosa, sakit rohani, orang yang berdosa. Ya, ketika kita menjadi orang yang sakit rohani, orang berdosa, kemudian kita percaya kepada Tuhan. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita selamat. Setelah kita selamat, harus berbuat kebaikan. Jadi iman itu tidak berhenti kepada iman, tetapi iman dengan perbuatan iman. Ada buah-buah iman, ya toh, buah-buah roh tampil di dalam kehidupan kita. Itulah ciri daripada orang yang sudah diselamatkan. Jadi jangan kita merasa bahwa oh saya sudah percaya sama Tuhan, udah pasti selamat. Ya, kalau ciri-ciri apa yang tadi saya sebutkan itu tidak nyata dalam kehidupan kita, kemungkinan kita menjadi orang yang belum diselamatkan. Karena iman itu harus disertai dengan perbuatan iman. Bukan berhenti dengan iman saja, tetapi iman dan disertai dengan perbuatan iman. Karena banyak orang bilang, saya sudah percaya sama Tuhan, tapi kelakuannya menjadi orang yang sama seperti tidak percaya sama Tuhan. Masih mabok, masih judi, masih berzina, masih bohong sana sini, nipu sana sini. Apa kira-kira orang seperti itu selamat? Selamat? Tidak, karena imannya tidak disertai dengan perbuatan iman. Nah, itulah sebabnya iman dengan perbuatan iman itu satu paket. Ada ayat ya, satu ya, sekali lagi. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 36. Ya, coba, apa bisa baca? Yohanes pasal 3 ayat yang 36. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Iya. Namanya Pak Titus ya, Bu? Yang keluar saya dengar suaranya kok nggak ada yang keluar. Oh iya, berkatnya dia. Ya, cepat. Jadi tadi dikatakan bahwa siapa yang percaya kepada anak dia selamat. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi artinya tak percaya dan taat itu satu paket. Orang yang selamat itu ada buah-buah keselamatan nyata dalam kehidupannya. Ya, jadi jangan kita puas hanya sebagai orang Kristen, tetapi tunjukkanlah bahwa kita ini memang adalah anak-anak Tuhan yang memang mengeluarkan buah-buah iman dalam kehidupan kita. Sehingga ya selain kita menjadi saksi-saksi di dalam dunia ini, dan memang kita ini adalah duta Kristus ya, kita menjadi saksi-saksi di dalam dunia ini juga, ya kita juga ketika kita mati kita diterima oleh Tuhan. Dan semua perbuatan baik kita itu menyertai kita, ya toh? Jadi jangan bilang begini, saya tidak mau berbuat baik karena saya sudah selamat. Sebenarnya kalau Tuhan menyuruh kita untuk berbuat baik,
keuntungannya buat siapa sih? Bonafinya untuk siapa sih? Untuk kita juga. Karena Tuhan bilang orang yang mati itu perbuatan baiknya menyertai dia. Jadi ketika kita mati, ada perbuatan baik yang kita sudah lakukan di dalam dunia itu menjadi mahkota buat kita. Ya, tapi kalau tidak ada, ya tidak ada apa-apa. Ya tuh, nah seperti begitu. Tapi itulah Tuhan itu baik. Tapi Tuhan tidak mau kita cuma selamat saja, karena selamat saja, ya tuh tidak ada perbuatan keselamatan itu, maka kemungkinan juga masih diragukan keselamatan itu. Karena tidak nampak, yang nampak malah hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi pada malam hari ini Tuhan mengumumkan supaya waktu yang sisa ini yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kejar. Kita kejar bagaimana supaya hidup kita ini bisa mengeluarkan buah-buah daripada iman kita. Kita mengejar supaya kita hidup di dalam berkenan dengan Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan, inilah yang buat ulang tahun. Ya Pak ya, dan biarlah waktu yang Tuhan masih berikan, kita masih semakin lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktu nama Tuhan, kita akan bantu berdiri dan kita akan menaikkan pujian. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kembali kami menyebutkan pujian syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa memberikan kehidupan kami.
selebih khusus panjang malam ini Tuhan, kami boleh bersekutu dalam Engkau Tuhan, di mana kami sudah memuji-muji-Mu, menyembah-Mu, menaikkan puji syukur, utamanya kami sudah mendengar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan akan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, karena firman-Mu ini adalah firman yang hidup, firman yang senantiasa membawa kami lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terlebih khusus pada malam hari ini Tuhan, kami membawa akan Bapak Terdi yang sudah Engkau sudah tambahkan umurnya 1 tahun lagi Tuhan, di mana sudah mencapai 57 tahun. Sungguh luar biasa Tuhan pertolongan buat Pak Terdi. Tuhan akan terus pelihara Tuhan, jaga dan lindungi dalam sepanjang kehidupannya Tuhan. Berkati dalam kehidupannya, biarlah berkat-berkatnya terus melimpah-limpah. Berkat-Mu melimpah-limpah dalam setiap kehidupannya. Usaha-usaha yang dilakukan Tuhan, biarlah Tuhan akan terus memberkatinya, sehingga lewat usahanya mereka untuk pakai di dalam kehidupannya, bahkan lebih-lebih memuji dan muliakan nama-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Anak-anak mereka Tuhan, Engkau memberkati yang jauh, Engkau juga memberkati dalam tugas dan pekerjaannya. Biarlah kasih-Mu terus menyertai akan anaknya yang ada di Jayapura, bahkan anak-anaknya yang ada di sini yang sudah bekerja, Engkau juga memberkati. Engkau juga memberkati yang masih ada dalam pendidikannya Tuhan. Berikanlah kepintaran, kecerdasan Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus nyata di dalam setiap kehidupannya Tuhan, sehingga sungguh-sungguh nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.